Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari kelas C18E. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi statistik. Adapun cakupan materinya, yang pertama yaitu kita harus mengetahui perbedaan antara statistik dan statistika. Kemudian selanjutnya yaitu skala pengukuran dan pengujian data. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran pemusatan data. Yang keempat, ukuran letak data. Yang kelima, ukuran penyebaran data. Dan yang terakhir, populasi, sampel, dan statistik inferensial. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu statistika dan statistik. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Secara singkat, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan data. Statistika dengan statistik berbeda. Statistik adalah kumpulan data yang berbentuk angka atau bukan angka yang memiliki kaitan dengan masalah tertentu. Data tersebut disusun dalam bentuk daftar, tabel, diagram, atau bentuk lainnya agar mudah dipahami. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu data internal, yaitu jenis data yang menggambarkan keadaan atau suatu organisasi yang dikumpulkan sendiri dan hasil datanya digunakan oleh organisasi itu sendiri. Adapun contohnya yaitu data jumlah karyawan perusahaan. Yang kedua yaitu data eksternal, yaitu jenis data yang didapatkan dari luar organisasi atau dari pihak eksternal. Contohnya yaitu data penjualan kompetitor. Jenis data yang kedua yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama yaitu data primer, merupakan jenis data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung oleh orang yang melakukan pengamatan atau penelitian. Adapun contohnya yaitu data hasil wawancara. Kemudian yang kedua yaitu data sekunder, merupakan jenis data yang dikumpulkan dan diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Adapun contohnya yaitu data dari jurnal ilmiah, penelitian, dan lain sebagainya. Jenis data selanjutnya yaitu menurut sifatnya, dibedakan atas dua. Yang pertama, data kualitatif adalah jenis data deskriptif atau data yang bukan berbentuk angka. Dengan kata lain, data kualitatif bisa dinyatakan dalam bentuk verbal, teks, gambar, simbol, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu kuesioner tingkat kepuasan terhadap produk. Kemudian yang kedua yaitu data kuantitatif, adalah jenis data yang terdiri dari angka, numerik, atau bilangan. Adapun contohnya yaitu data tinggi badan. Adapun cara pengumpulan data yang bisa dilakukan yaitu yang pertama wawancara, observasi, angket atau kuesioner, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Selanjutnya kita memasuki dalam materi kedua yaitu mengenai skala pengukuran dan penyajian data. Skala pengukuran yang dimaksud adalah data menurut skala pengukurannya. Hal ini sama dengan data berdasarkan menurut cara penyusunannya. Adapun penyajian data adalah kumpulan data yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam sebuah daftar. Selanjutnya, dalam penyajian data terdiri atas dua yaitu tabel dan grafik. Tabel terdiri dari tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel frekuensi. Dan yang termasuk dalam grafik atau diagram yaitu histogram, poligon, ogive, diagram batang, lingkaran, garis, dan lain sebagainya. Adapun jenis tabel yang pertama yaitu tabel baris kolom, merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Tabel baris kolom terdiri atas tiga. Yang pertama yaitu tabel satu arah atau one way table.
yaitu hanya melibatkan satu karakteristik saja. Kemudian yang kedua yaitu tabel dua arah, two-way table, dan yang ketiga yaitu tabel tiga arah atau three-way table. Selanjutnya yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang digunakan untuk mengukur hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorik di mana tabel tersebut merangkum frekuensi bersama dari observasi pada setiap kategori variabel. Variabel baris terdiri dari B kategori untuk variabel pertama. Variabel kolom terdiri dari K kategori untuk variabel kedua. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas untuk menyederhanakan data. Adapun dalam menyusun tabel distribusi terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita harus mengurutkan data terlebih dahulu, yaitu dari data terkecil ke data terbesar. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan jangkauan atau range dengan menggunakan rumus R sama dengan X max dikurang dengan X min, di mana X max adalah data terbesar dan X min adalah data terkecil. Langkah selanjutnya yaitu menentukan banyaknya kelas interval dengan diberi simbol K menggunakan aturan Stargast, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan panjang kelas atau P dengan rumus P sama dengan R per K, di mana R adalah jangkauan atau range dan K adalah banyaknya kelas interval. Penyajian data yang selanjutnya yaitu grafik dan diagram. Diagram adalah gambaran atau sketsa untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu, sedangkan grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar. Kemudian jenis-jenis diagram yang pertama yaitu diagram batang dan histogram. Diagram batang dan histogram berbeda, yaitu histogram menggunakan batas kelas sedangkan diagram batang menggunakan tepi kelas. Sehingga penggunaan batas kelas pada histogram akan menghilangkan ruang yang ada dan membuat bentuk histogram lebih padat. Sedangkan diagram batang yaitu menggunakan tepi kelas sehingga bentuk batang tidak menempel atau terdapat ruang di antara batang-batang yang ada. Jenis selanjutnya yaitu ogif, adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ogif terdiri dari positif dan negatif. Kemudian selanjutnya yaitu diagram titik, adalah gambar yang menunjukkan hubungan atau relasi antara dua variabel yang biasanya dinyatakan dalam pasangan terurut atau koordinat untuk digambarkan di bidang dua dimensi. Selanjutnya yaitu diagram garis. Diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Adapun jenis diagram yang lain yaitu diagram lingkaran, adalah diagram yang digunakan untuk bagian-bagian atau peranan. Sekarang kita memasuki materi ketiga yaitu ukuran pemusatan data. Apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Nah, ukuran pemusatan data yang kita ketahui yaitu rata-rata hitung, median, dan modus. Ukuran pemusatan data yang pertama yaitu rata-rata hitung atau yang sering disebut dengan min, adalah jumlah dari serangkaian data yang dibagi dengan jumlah data. Rata-rata untuk populasi dan sampel berbeda. Rata-rata hitung populasi yaitu dibaca mu, sedangkan untuk rata-rata hitung untuk sampel dibaca X bar. Adapun rumus untuk rata-rata hitung yaitu yang pertama untuk data tunggal adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn per N.
di mana N adalah banyaknya data, X1, X2 ditambah Xn adalah nilai tiap data. Adapun untuk rumus rata-rata data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, di mana Fi adalah frekuensi dan Xi adalah nilai tengah. Ukuran pemusatan data yang kedua adalah median atau yang lebih dikenal dengan nilai tengah. Nilai tengah untuk data tunggal dan data kelompok berbeda. Untuk data tunggal, jika jumlah data adalah N ganjil, maka median terletak tepat di tengah gugus data. Sedangkan jika N genap, maka median diperoleh dengan cara rata-rata nilai dari dua data yang berada di tengah gugus data. Untuk rumusnya yaitu median sama dengan N tambah 1 per 2. Adapun untuk rumus median data kelompok yaitu median sama dengan B ditambah P dalam kurung 1/2N dikurang F per F, di mana B adalah tepi bawah kelas median, P adalah panjang kelas, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Ukuran pemusatan data selanjutnya yaitu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Untuk rumus modus data kelompok yaitu modus sama dengan B ditambah P dikali B1 per B1 ditambah B2, di mana B1 adalah tepi bawah kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus, dan B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Pembahasan selanjutnya yaitu materi keempat adalah ukuran letak data. Apa yang dimaksud dengan ukuran letak data? Ukuran letak data merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu dari sekumpulan banyak data yang ada. Dan yang termasuk dalam ukuran letak data yaitu kuartil dengan lambang Q, desil dengan lambang D, dan persentil dengan lambang P. Dalam menentukan ketiganya, yang harus diingat adalah mengurutkan distribusi data dari data terkecil ke data terbesar. Selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data atau distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil dibedakan menjadi 3, yaitu kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil kedua atau kuartil tengah, kuartil ketiga atau kuartil atas. Adapun rumus untuk kuartil data tunggal yaitu letak QI sama dengan letak data ke I per 4 dikali N ditambah 1. Dan untuk rumus kuartil data kelompok yaitu QI sama dengan TB ditambah P dalam kurung I per 4 dikali N dikurang F per F, ya, di mana TB adalah tepi bawah, P adalah panjang kelas, N banyaknya data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F kecil adalah frekuensi dari kelas kuartil. Jenis ukuran letak data selanjutnya yaitu adalah desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, desil terdiri dari D1 sampai dengan D9. Untuk rumus mencari desil yaitu letak DI sama dengan letak data ke I per 10 dalam kurung N ditambah 1. Dan untuk desil data kelompok yaitu DI sama dengan TB ditambah P dalam kurung I per 10 dikali N dikurang FK per FI, di mana FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dan FI adalah frekuensi kelas desil. Jenis ukuran letak data selanjutnya yaitu adalah persentil. Persentil berasal dari kata persen atau per 100, sehingga persentil merupakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Untuk rumus persentil data tunggal yaitu PI sama dengan letak data ke I per 100 dikali N ditambah 1. Sedangkan untuk data kelompok yaitu PI sama dengan TB ditambah P dikali I per 100 dikali N dikurang FK per FI, di mana TB adalah tepi bawah, P adalah panjang kelas, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dan FI adalah frekuensi kelas persentil.
Selanjutnya kita masuk ke dalam materi kelima, yaitu ukuran penyebaran data. Apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Adapun yang termasuk dalam ukuran penyebaran data yang pertama yaitu jangkauan atau range. Rumus untuk mencari jangkauan yaitu R sama dengan X max dikurang dengan X min, di mana X max adalah nilai terbesar dan X min adalah data terkecil. Jangkauan atau range untuk data tunggal berbeda dengan data kelompok. Untuk data kelompok, X max adalah titik tengah kelas tertinggi dan untuk X min adalah titik tengah kelas rendah. Yang termasuk ke dalam ukuran penyebaran data lainnya yaitu jangkauan interkuartil atau hamparan. Rumus hamparan yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1, di mana Q3 adalah kuartil ketiga dan Q1 adalah kuartil 1. Selanjutnya yaitu simpangan kuartil. Rumus simpangan kuartil yaitu SK sama dengan 1/2 kuartil 3 dikurang dengan Q1. Jenis ukuran penyebaran data selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Rumus untuk simpangan rata-rata data tunggal yaitu SR sama dengan sigma di mana XI dikurang dengan X rata-rata per N. Harga mutlak dari XI dikurang X rata-rata selalu positif. Dan untuk rumus simpangan rata-rata data kelompok yaitu SR sama dengan sigma FI di mana XI dikurang dengan X rata-rata per sigma FI, di mana FI adalah frekuensi dan XI adalah nilai tengah. Ukuran penyebaran data selanjutnya yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Rumus simpangan baku untuk data tunggal ada dua yaitu untuk sampel dan populasi. Untuk sampel yaitu S sama dengan akar sigma XI dikurang X rata-rata kuadrat per N dikurang 1, di mana N lebih kecil daripada 30. Sedangkan untuk populasi yaitu akar sigma XI dikurang dengan mu kuadrat per N, di mana N lebih besar sama dengan 30. Rumus simpangan baku untuk data kelompok. Untuk sampel yaitu S sama dengan akar sigma FI dikali dengan XI dikurang X rata-rata kuadrat per N dikurang 1. Sedangkan untuk rumus populasi yaitu akar sigma FI dikali XI dikurang dengan mu kuadrat per N. Selanjutnya yang termasuk dalam ukuran penyebaran data yaitu ragam atau varian adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Adapun rumusnya yaitu ragam sama dengan S kuadrat. Pembahasan selanjutnya yaitu materi ke-6, populasi, sampel, statistika, inferensial. Apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi memiliki beberapa jenis. Jenis populasi yang pertama yaitu berdasarkan atas jumlah, terdiri dari dua. Yang pertama, populasi terbatas. Populasi terbatas mempunyai sumber data yang jelas, batasnya secara kuantitatif, sehingga dapat dihitung jumlahnya. Kemudian yang kedua yaitu populasi tak terbatas, yaitu sumber datanya tak dapat ditentukan batas-batasnya, sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Jenis populasi yang kedua yaitu berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas, yaitu terdiri dari A. Populasi teoritis, yaitu populasi yang diturunkan dari populasi terbatas memungkinkan hasil penelitian berlaku untuk lingkungan populasi yang lebih luas. Kemudian yang kedua yaitu populasi tersedia, populasi turunan dan populasi teoritis yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan jumlah dana, waktu, tenaga yang tersedia. Jenis populasi selanjutnya yaitu berdasarkan atas varian unsur pembentuk sumber data, yaitu
Pertama adalah homogen. Homogen yaitu populasi di mana sumber datanya yang unsur-unsur pembentuknya sama. Kemudian yang kedua yaitu heterogen. Populasi di mana pembentuk sumber data yang unsur-unsurnya atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan. Selanjutnya yaitu sampel. Apa yang dimaksud dengan sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat sama dari objek yang merupakan sumber data. Sampel memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu sampel harus mewakili populasi, sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Yang ketiga yaitu besarnya ukuran sampel hendaklah mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Dalam pengambilan sampel, ada teknik yang dilakukan, yaitu teknik sampling. Di antaranya yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling atau pengambilan sampel secara berdasarkan peluang, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun teknik di dalam probability sampling yaitu pertama, simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Kemudian, proportionate stratified random sampling. Ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling. Kemudian yang keempat yaitu cluster sampling atau area sampling. Selanjutnya yaitu teknik non-probability sampling atau pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang. Adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Di antaranya yaitu teknik sistematis, kedua accidental sampling atau pengambilan sampel secara kebetulan, ketiga yaitu sampling purposive, keempat sampling jenuh, dan yang kelima yaitu snowball sampling. Selanjutnya yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Adapun ruang lingkup dalam statistika inferensial yaitu pertama, probabilitas atau teori kemungkinan, kedua, distribusi teoritis, ketiga, analisis covariance, keempat, sampling dan sampling distribusi, kelima, pandangan populasi atau teori populasi, keenam, analisis variasi, ketujuh, uji hipotesis, kedelapan, analisis korelasi, serta uji signifikasi, dan yang kesembilan yaitu analisis regresi untuk peramalan. Itulah tadi pembahasan mengenai keenam materi terkait statistik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.